Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pak Efri. Saya akan melanjutkan tutorial bagaimana mengerjakan e-raport SMP versi 2.2. Untuk pembahasan sebelumnya, saya sudah menyampaikan tentang bagaimana cara login, mengubah password, dan mengaktifkan data kompetensi dasar. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat rencana penilaian. Langsung Bapak Ibu, rencana penilaian menunya ada di sebelah kiri. Kita klik di sini ada rencana penilaian. Di dalam rencana penilaian terdapat beberapa menu, yaitu rencana nilai pengetahuan, rencana nilai keterampilan, pemilihan butir sikap spiritual, pemilihan butir sikap sosial, dan juga untuk menentukan bobot penilaian harian, PTS, dan PAS. Langsung saja Bapak Ibu kita masuk di rencana nilai pengetahuan. Kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Rencana nilai pengetahuan berkaitan dengan aspek pengetahuan yang ada pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh selama 1 semester. Rencana nilai pengetahuan terdiri dari penilaian secara tertulis atau biasanya dengan ulangan harian, kemudian penilaian secara lisan, dan penilaian secara penugasan. Kita pilih kelas, kita menuju ke kelas ini, pilih kelas, kita klik, kemudian kita pilih kelas yang kita ampuh yang akan kita buat rencana penilaian pengetahuannya. Kita klik, kemudian mata pelajaran muncul, kemudian kita pilih sesuai dengan yang kita ampuh pada kelas yang bersangkutan. Kita pilih, di sini adalah IPA. Nah, jika Bapak Ibu menemui keterangan seperti di bawah ini, warna merah, itu menandakan bahwa di kelas Bapak Ibu, di kelas yang bersangkutan, itu sudah dibuat perencanaan untuk KD pada aspek pengetahuan. Jadi ini sudah dibuat, jadi ada keterangannya warna merah. Jika baru akan dibuat, maka ini tidak ada keterangan ini. Nah, apa maksud keterangan ini? Jadi kalau Bapak Ibu mengubah di sini pilihan jumlah penilaiannya, maka semua pengaturan jumlah penilaian pada kelas tersebut akan hilang. Kembali pada pengaturan yang saat ini Bapak Ibu lakukan. Ya. Maka jika Bapak Ibu sudah melakukan pengisian nilai, jangan sampai mengubah kembali rencana penilaian pengetahuan. Akibatnya nilai yang Bapak Ibu sudah masukkan juga akan ikut hilang. Jadi rencana penilaian nantinya baik pengetahuan maupun keterampilan itu dilakukan betul-betul sebelum nilai Bapak Ibu inputkan. Pada contoh kali ini, pada mapel IPA untuk kelas 8, pada penilaian pengetahuan itu terdiri dari 7 kompetensi dasar. Idealnya bahwa dalam 1 KD itu dilakukan 1 kali penilaian. Maka di sini karena tadi ada 7 KD, maka saya milih 7 penilaian. Kita tunggu. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, di sini ada kolom-kolom ya. Kolom-kolom yang berisi tadi kalau kita memilih 7 penilaian, maka ke samping itu akan menyamping ke sebelah samping ke kanan itu sampai ke P7. Jadi penilaian 1, penilaian 2 dan seterusnya sesuai dengan jumlah yang tadi Bapak Ibu sudah pilih yaitu 7 penilaian. Secara ideal tadi penilaian setiap KD itu dilakukan penilaian 1 kali. Ya, jadi penilaian 1 itu bisa di sini memilih tes tulis, bisa juga tes lisan, bisa juga penugasan. Jadi pemilihannya tergantung apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 1 semester ini. Saya contohkan di sini P1 untuk penilaian 1 berupa tes tertulis, berupa ulangan harian, kemudian bobot teknik penilaiannya itu. Jadi misalnya Bapak Ibu ini mau menggunakan bobot 2 juga boleh. Berarti di penilaian 1 ini dianggap penilaian harian yang sulit ya, secara umum dalam soal. Jadi ini diberi bobot 2 dan seterusnya.
Jadi ini bobot maksudnya seperti itu, bobot penilaian. Ya, jadi kalau kita ubah menjadi 2, 3, 4, 5 dan sebagainya itu tergantung Bapak Ibu, jika didiamkan pun tidak masalah. Jadi ini bobot teknik penilaiannya kita diamkan yaitu 1. Kemudian nama penilaian itu disesuaikan saja untuk mempermudah sesuai dengan daftar nilai yang mungkin Bapak Ibu sudah buat secara manual. Jika kita tulis menjadi UH1. Kemudian kita centang. Di sini ada KD yang muncul tadi sesuai dengan kurikulum yang sudah kita pilih akan muncul 3.1 sampai 3.7. Berarti ada 7 kompetensi dasar. Agar lebih mudahnya maka penilaian 1 itu untuk KD 3.1. Penilaian 2, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan silahkan Bapak Ibu pilih. Contohnya penilaian kedua saya melakukan tes lisan. Nah, kita klik tes lisan. Kemudian nama penilaiannya kita sesuaikan dengan daftar nilai. Karena ini tes lisan, maka bisa kita ubah menjadi penilaian lisan PL ke-1. Jadi artinya bahwa ini adalah penilaian lisan pertama, jadi PL1. Ini untuk KD 3.2. Dan seterusnya Bapak Ibu sampai penilaian ke-7. Nah, ini sudah saya masukkan semua, sudah saya setting ya, sesuai dengan teknik penilaian, kemudian bobot dan nama penilaiannya sampai ke penilaian ke-7 kita centang sesuai dengan KD-nya masing-masing. Kalau sudah kita tarik ke bawah, kemudian kita klik simpan. Kita tunggu. Nanti ada pertanyaan seperti ini, apabila Anda melakukan rencana penilaian kembali maka data akan hilang. Tadi sudah saya sampaikan awal, jadi jika Bapak Ibu sudah membuat rencana kemudian akan mengubah lagi maka pengaturan ini akan hilang. Jadi saya harapkan sekali setting atau pengaturan kita sudah selesai. Kita klik OK. Muncul kembali pertanyaan, proses simpan rencana penilaian pengetahuan selesai. Kemudian Bapak Ibu klik OK. Nah, nanti kita akan ditampilkan pada tampilan awal sebelum Bapak Ibu melakukan rencana penilaian. Begitu Bapak Ibu masing-masing kelas, ya masing-masing kelas yang Bapak Ibu ampu untuk diatur rencana penilaian pengetahuannya ada berapa kali. Nah, dalam e-raport itu diberikan menu yaitu namanya copy rencana pengetahuan. Ini adalah fungsinya untuk mengcopy rencana penilaian dari satu kelas yang sudah dibuat ke kelas yang lain. Bagaimana caranya? Kita coba ini copy rencana pengetahuan. Kita klik. Kemudian kita pilih kelas yang tadi sudah dibuat penilaiannya 8A. Kemudian kita pilih mata pelajarannya IPA. Kemudian kita pilih tujuannya 8B. Nah, ini kalau sudah memastikan, kemudian kita klik copy data rencana penilaian. Kita klik. Kita kemudian ada pertanyaan, kemudian kita klik OK. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, sistem mendeteksi bahwa rencana penilaian pengetahuan sudah ada pada kelas tujuan. Rencana penilaian gagal di copy. Apa maksudnya? Artinya bahwa kelas yang kita pastekan, ya, ini 8B tadi ya, 8A ke 8B, di kelas 8B itu sudah ada rencana pengetahuan. Maka akan muncul seperti ini. Artinya tindakan yang Bapak Ibu lakukan mengcopy dari 8A ke 8B tidak berhasil. Kesimpulannya bahwa jika Bapak Ibu sudah membuat rencana penilaian di semua kelas, maka Bapak Ibu tidak bisa mengcopy dari satu kelas ke kelas yang lainnya lagi. Jadi harus mengubah satu persatu kelasnya. Maka saya ulangi lagi bahwa rencana penilaian pengetahuan ini dibuat betul-betul harus dipastikan valid. Ya, maka kalau sudah ada tulisan seperti ini, kita klik OK. Tapi kalau kelas yang dituju itu belum dibuat, ini pasti akan ada tulisan berhasil disimpan. Dan kita klik OK.
Nah, akan muncul tampilan sebelum tadi kita melakukan copy. Nah, baik. Saat kita mengcopy, kemudian muncul menu ini. Menu lihat rencana pengetahuan. Ini gunanya untuk apa? Untuk melihat apakah kelas yang kita ampu sudah dibuat rencana pengetahuannya. Maka kita klik. Kemudian kita klik kelas yang kita mau cek. Misalnya 8A. Kemudian kita klik mata pelajarannya. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, berarti ini keterangannya bahwa kelas 8A mata pelajaran IPA sudah dilakukan plotting rencana penilaian pengetahuan. Langkah-langkah yang dilakukan pada penilaian pengetahuan juga sama dilakukan pada rencana nilai keterampilan. Jadi hanya bedanya, hanya judulnya saja penilaian keterampilan, tapi langkah-langkahnya mulai dari membuat awal, kemudian mengcopy, kemudian melihat hasil rencana penilaian itu sama dengan pada saat kita membuat rencana penilaian pengetahuan.